Bagaimana jika hantu-hantu paling menakutkan di Indonesia bukan hanya mitos, tetapi juga tempat kejadian perkara yang terlupakan? Di balik setiap jeritan kuntilanak, tersembunyi sejarah yang ditekan tentang pembantaian kolonial, kekerasan gender, dan kelaparan massal di desa-desa. Hari ini, kita mengungkap kekejaman dunia nyata yang melahirkan legenda-legenda ini. Kita tidak hanya bicara soal tahayul, kita bicara tentang bekas luka psikologi sejarah yang terwujud menjadi entitas. Bersiaplah untuk melihat sisi gelap Nusantara yang tidak tertulis di buku pelajaran. Hantu di Indonesia bukanlah mitos acak. Mereka adalah manifestasi dari trauma sejarah kolektif. Landscape regional kita, dari perkebunan di Sumatera hingga jembatan di Jawa, memegang memori tentang kekejaman masa lalu. Urban legend modern sebenarnya adalah jembatan penghubung ke peristiwa era kolonial atau konflik politik yang memicu penampakan pertama kali. Kita memproses duka yang dilarang melalui cerita supernatural. Hantu di Indonesia bukanlah mitos acak. Urban legend modern sebenarnya adalah jembatan penghubung ke peristiwa era kolonial yang memicu penampakan pertama kali. Kuntilanak. Kuntilanak bukan sekadar hantu perempuan. Ia adalah simbol kekerasan gender sistemik selama pendudukan Belanda. Banyak perempuan di sekitar pelabuhan dan perkebunan menjadi korban pemerkosaan atau meninggal saat melahirkan dalam isolasi tanpa bantuan medis karena status sosial mereka yang rendah. Sundel bolong serupa dengan kuntilanak. Sundel bolong merepresentasikan luka menganga akibat eksploitasi seksual. Punggung yang berlubang adalah metafora fisik dari martabat yang dirampas paksa di barak-barak buruh kolonial. Orang Bati, penculikan di perkebunan Maluku. Legenda makhluk bersayap ini sering dikaitkan dengan hilangnya anak-anak di sekitar perkebunan pala. Secara historis, ini mencerminkan ketakutan para orang tua terhadap praktik kerja paksa yang seringkali merenggut anggota keluarga tanpa kabar. Genderuwo, penunggu hutan di lokasi pembersihan politik. Hutan-hutan jati di Jawa sering dianggap angker pasca tragedi politik 1960-an. Lokasi pembuangan massal menciptakan aura ketakutan yang kemudian dimanifestasikan sebagai sosok besar penunggu hutan. Jerit jembatan. Arwah di titik eksekusi. Jembatan-jembatan tua di Jawa dan Bali sering dilaporkan memiliki suara jeritan. Secara psikologis, ini adalah sisa memori kolektif tentang lokasi di mana eksekusi massal dilakukan tanpa upacara pemakaman yang layak. Palasik, refleksi ketidakpercayaan sosial di Sumatera Barat. Legenda kepala terbang yang menghisap darah bayi ini mencerminkan rasa takut dan ketidakpercayaan antar warga selama periode ketidakstabilan politik. Saat hukum formal gagal, masyarakat menciptakan monster untuk menjelaskan pengkhianatan di sekitar mereka. Tuyul, metafora keputusasaan ekonomi. Tuyul muncul sebagai penjelasan atas ketimpangan ekonomi yang ekstrim di masa kelaparan abad ke-20. Saat satu orang menjadi kaya sementara yang lain menderita, tuyul digunakan sebagai cara untuk mengkambing hitamkan keberuntungan yang tidak adil. Pocong, tanah leluhur yang dirampas. Pocong yang terikat seringkali dikaitkan dengan roh yang tidak tenang karena tanah pemakamannya disita atau dirusak untuk kepentingan industri. Wewe Gombel, tragedi kelaparan dan anak yang terlantar, muncul dari legenda di Semarang. Sosok ini mencerminkan tragedi anak-anak yang terabaikan saat para orang tua terpaksa bekerja di bawah tekanan ekonomi yang mencekik atau saat kelaparan melanda desa. Hantu jeruk purut, migrasi duka ke perkotaan. Mewakili pergeseran legenda dari desa ke sprawl urban Jakarta. Sosok ini mencerminkan kegelisahan masyarakat modern terhadap masa lalu yang belum terselesaikan di tanah beton dan gedung tinggi. Mengapa legenda ini tetap viral di budaya digital 2026? Bagi generasi muda,
Horor adalah cara untuk terlibat dengan sejarah yang diharamkan atau disensor. Namun, sangat penting untuk mengakui korban manusia di balik cerita rakyat ini. Mengetahui asal-usul gelap hantu-hantu ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan regional dan literasi sejarah yang jujur. Jangan biarkan tragedi ini hanya menjadi tontonan. Biarkan mereka menjadi pengingat agar sejarah kelam tidak terulang. Terima kasih telah menonton cerita harian. Jika Anda melihat bayangan malam ini, ingatlah, mungkin itu bukan sekedar hantu, tapi sebuah peringatan dari masa lalu yang kita lupakan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk misteri lainnya.